Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan informasi terbaru terkait dengan nasib tenaga honorer di tahun 2024, yaitu miris keresahan tenaga honorer atas terbitnya 3 Kepmenpan RB tentang seleksi P3K 2024. Simak ulasan selengkapnya di video ini. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan rekrutmen CPNS dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang, mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Terbitnya 3 keputusan Menteri Pan-RB tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk tenaga teknis, guru, dan tenaga kesehatan atau nakes tahun anggaran 2024 telah memicu kebingungan di kalangan tenaga honorer. Kepmenpan RB nomor 347, 348 dan 349 tahun 2024 mengakomodasi tenaga non-ASN yang tidak tercantum dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN atau yang dikenal sebagai non-ASN tercecer. Ironisnya, honorer yang baru bekerja selama 2 tahun pun diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi P3K 2024. Hal ini menimbulkan pertanyaan, terutama dari para honorer yang telah lama mengabdi. Katanya, pemerintah mau menyelesaikan masalah 1,7 juta tenaga honorer yang sudah masuk database BKN. Tapi mengapa yang baru 2 tahun bekerja dan tidak masuk database justru diakomodasi? Tanya Nurbaiti. Pernyataan Nurbaiti, Ketua Dewan Pembina Forum Honorer K2 atau DPFH K2, Tenaga Teknis Administrasi, dilansir dari akun Instagram @forumhonorerk2 Jumat 30 Agustus 2024. Beliau menegaskan bahwa pemerintah seharusnya melindungi honorer yang sudah tercatat dalam database BKN. Namun, pasal-pasal yang melindungi mereka tidak terlihat jelas dalam keputusan tersebut. Walaupun honorer K2 dinyatakan sebagai prioritas dalam seleksi P3K 2024, hal ini menjadi tidak berarti jika formasi untuk mereka tidak tersedia. Lebih parahnya lagi, jika formasi yang diusulkan oleh pemerintah daerah lebih banyak daripada diberikan kepada honorer non-database BKN, ungkap Bunda Nur, sapaan akrab Nurbaiti. Bunda Nur juga menyatakan bahwa Kepmenpan RB 347 tahun 2024 memiliki isi yang mengejutkan karena terdapat poin yang memungkinkan siapa saja untuk melamar. Meskipun prioritas tetap diberikan kepada honorer K2 dan non-ASN yang sudah terdaftar di database BKN. Pada poin ketiga, disebutkan bahwa
Siapa saja yang telah bekerja di instansi pemerintah minimal selama 2 tahun tanpa putus tanpa dapat melamar. Ini konyol sekali, tegas Bunda Nur. Niat pemerintah untuk menyelesaikan masalah 1,7 juta honorer malah berpotensi menimbulkan masalah baru jika tenaga non-ASN di luar database dapat ikut serta dalam seleksi P3K 2024, ujar beliau. Bunda Nur menegaskan, seharusnya pemerintah menyelesaikan masalah 1,7 juta honorer yang masuk dalam database terlebih dahulu, sebelum menangani honorer non-database. Ini juga akan membebani daerah, karena semua orang bisa ikut, jelas Bunda Nurbaiti. Beliau pesimistis bahwa semua pemerintah daerah akan mengutamakan honorer K2 dalam rekrutmen P3K 2024. Bisa saja ada akal-akalan atau banyaknya titipan sehingga non-ASN baru lebih diutamakan dibandingkan honorer K2 yang dianggap sudah tidak produktif karena faktor usia, ujar Bunda Nurbaiti. Bunda Nur mengingatkan bahwa tujuan awal pemerintah dan Komisi 2 DPR RI adalah menyelesaikan masalah 1,7 juta honorer yang sudah didata oleh BKN. Dia juga mengingatkan janji Menpan RB Abdullah Azwar Anas, sudah ada 1,7 juta NIP yang disiapkan untuk honorer yang terdaftar di database BKN. Artinya, mereka seharusnya hanya menjalani tes formalitas karena sudah pasti lulus dan mendapatkan NIP P3K. Namun, beliau mengkritik bahwa janji tersebut hanya sebatas wacana. NIP P3K yang sudah disiapkan dan tes formalitas hanya PHP dari pemerintah, kritik Bunda Nur. Bunda Nur menambahkan bahwa masalah honorer K2 tidak akan selesai jika sistemnya tetap seperti tahun lalu, yang terbuka untuk umum. Bedanya sekarang hanya dikemas dengan bahasa bahwa yang bekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun bisa melamar, tegas Bunda Nur. Beliau menegaskan bahwa persyaratan seperti itu dapat dimanipulasi jika ada intervensi dari pihak tertentu. Kami berharap pemerintah memberikan perlindungan yang nyata terhadap 1,7 juta honorer yang ada di database BKN. Buktikan janji pemerintah, pungkas Nurbaiti. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, informasi mengenai tenaga non-ASN tercecer yang bisa mendaftar dalam seleksi P3K 2024. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.